Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ustaz Timothy Al-Awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 tahun yang lalu saya pernah mengangkat sebuah tema, perbandingan Tritunggal versus ilmu kalam, di mana saya membahas di situ, di kalangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan di kalangan Maturidiyah mempercayai konsep ilmu kalam, di mana ilmu kalam itu ada pemikiran iman Kristen yang diambil. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari video saya sebelumnya. Nah, pada kali ini ada salah satu Islam yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi sama-sama dikafirkan oleh kalangan Asy'ariyah, khususnya yang ada di Indonesia ini. Saya akan membahas tema mengapa Salafi Wahabi menolak ilmu kalam, tetapi percaya Al-Quran tidak tercipta. Ini mereka sama seperti pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi mereka menolak konsep yang namanya ilmu kalam. So, mengapa Salafi Wahabi menolak ilmu kalam? Dan apa pentingnya materi ini di kalangan apologetika Kristenan? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Sejarah Salafi Wahabi, suatu gerakan Islam Sunni yang menghormati Imam Asy'ari, tetapi menolak ilmu kalam yang diajarkan oleh Asy'ariyah. Jadi, Bapak Ibu harus membedakan istilah Asy'ariyah dan Asy'ari. Asy'ari adalah nama seorang tokoh ulama Islam. Asy'ariyah yang artinya menisbatkan kepada nama Asy'ari sebagai pengikut dia. Seperti dalam Kristen ya, ada yang namanya Calvinisme. Maka, di kalangan Islam Ahlul Sunnah, ada di antara mereka yang menamakan diri pengikut Asy'ari yang disebut Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Nah, untuk membahas kali ini kita fokus terhadap sejarah Salafi Wahabi. Dalam tulisan Sailun An-Nazir, Pemikiran Kalam Teologi Islam, halaman 288, dikatakan di sini, gerakan Wahabi dipertalikan dengan nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya Wahabi ini adalah pengistilahan Oriental Barat ketika di kalangan musuh-musuh Wahabi menamakan pengikut Abdullah bin Wahhab sebagai Wahabi. Karena Wahabi sendiri mengatakan diri mereka sebagai Salafus Sholih atau kalangan Salafi. Ya. Dan nama itu diberikan oleh lawan-lawannya semasa hidup pendirinya, yang kemudian dipakai juga oleh penulis-penulis Eropa. Nama yang dipakai oleh golongan Wahabi adalah golongan Muwahhidin, artinya Unitarians. Dan metodenya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap dirinya golongan Ahlul Sunnah yang mengikuti pemikiran-pemikiran Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah sendiri sebenarnya lahir sekitar abad ke-7 Hijriah ya. Berarti 7 abad setelah Nabi Muhammad, sedangkan Imam Ahmad berasal dari abad ke-4 Hijriah. Nah, pada tahun 691 Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibnu Taimiyah sudah mengajarkan ajarannya mengenai metode kaum-kaum salaf. Sebenarnya dulu saya juga ingin mempelajari tulisan Ibnu Taimiyah sendiri, Fatwa Ibnu Taimiyah, tetapi karena berjilid dan juga agak mahal, jadi saya menggunakan data sekunder, baik itu yang diwakili oleh Wahabi sendiri dan di kalangan Asy'ariyah yang memandang Wahabi ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya. Salafi Wahabi yang dianggap bagian reformasi Islam dan juga dianggap seperti atau dapat dibandingkan seperti Martin Luther dalam kekristenan. Ini dapat kita temukan dalam buku Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, halaman 389 sampai dengan 390. Saya akan bacakan di sini. Ibnu Taimiyah ingin membuang hukum-hukum yang sudah usang untuk menjadikan syariat lebih relevan dan mengurangi kecemasan kaum muslim dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Akan tetapi, semangat Ibnu Taimiyah terhadap syariat ini dihadang oleh kalam falsafah dan bahkan Asy'ariyah. Seperti halnya setiap pembaru, dia ingin kembali kepada sumber asasi Al-Quran dan Hadis yang menjadi prinsip dasar syariat dan membuang semua tambahan yang datang belakangan. Aku telah mencermati metode teologis dan filosofis, namun ternyata semuanya tak mampu menyembuhkan luka atau memuaskan dahaga. Muridnya Al-Jawaziyah, itu muridnya Ibnu Taimiyah, menambahkan sufisme ke dalam daftar bid'ah, ya. Seperti Luther dan Calvin, menurut Karen Armstrong, langkah Ibnu Taimiyah dan Al-Jawziyah tidak dipandang oleh seorang sejaman mereka sebagai langkah mundur. Mereka dianggap kaum progresif yang bermaksud meringankan beban umat. Karen Armstrong mengatakan bahwa mereka itu seperti Martin Luther membawa ajaran reformis dalam agama mereka. Jadi bisa dikatakan Ibnu Taimiyah membawa pemikiran Ahlussunnah secara reformis, membuang ajaran-ajaran yang dianggap bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sama seperti Martin Luther yang mengatakan bahwa tradisi suci itu diperbarui dengan sola scriptura dan sebagainya. Ada 5 sola ya, yang dimana ada beberapa hal yang sudah usang terhadap tradisi Katolik. Ini bukan hanya sekadar pemikiran orientalis seperti Karen Armstrong atau kalangan agnostik.
Salafi Wahabi yang dianggap reformasi Islam itu juga diteguhkan oleh Sailun An-Nazir. Ini dapat kita lihat di halaman 296 bukunya Pemikiran Kalam Teologi Islam. Kekaguman terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya datang dari kaum muslimin sendiri, bahkan seorang ahli ketimuran yaitu Dozy dari Belanda wafat tahun 1883 mengatakan sebagai berikut, jika Martin Luther pembaharu dari golongan Protestan telah menyatakan pemberontakannya terhadap bid'ah yang menyelinap dalam agama Masehi atau Kristen, Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyatakan pemberontakan yang sama terhadap bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam Islam. Jadi bisa dikatakan bahwa menurut penulis-penulis buku Islam sendiri, kalangan Wahabi itu adalah kalangan mereka yang mengatasnamakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dengan membuang ajaran-ajaran yang usang seperti Martin Luther. So, akidah Salafi Wahabi selain menolak definisi ilmu kalam, mereka meyakini Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu memasuki 3 tahap, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Imam Asy'ari yang mereka hormati sama dengan kalangan Asy'ariyah itu dalam 3 golongan. Yang pertama Mu'tazilah, Kullabiyah, lalu Salaf Solih. Sedangkan Asy'ariyah meyakini Imam Asy'ari hanya memiliki 2 tahap saja ketika dia masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Mu'tazilah dan Ahlussunnah yang berlandaskan teologinya yang adalah Asy'ariyah. Nanti kita akan simak dari pernyataan Buya Yahya, Khalid Basalamah, ya. Lalu kita nanti akan lihat bagaimana pendapat mereka terhadap Imam Asy'ari itu sehingga adanya 2 kubu dari Ahlussunnah ini yang berbeda pendapat. Sebenarnya Salafi Wahabi itu ada perbedaan seperti tawasul terhadap ziarah kubur. Mereka menolak itu. Mereka juga menolak maulid Nabi. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita fokus kepada kajian ilmu kalam atau triologi tauhid yang diimani oleh kalangan Salafi Wahabi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua. Di mana Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Tapi sayangnya banyak sekarang orang yang menisbatkan diri pada Asy'ariyah, tidak mengikuti perkembangan buku yang terakhir ditulis oleh beliau rahimahullah. Cuman sekarang ada orang-orang yang mencoba membuat cerita bohong, membuat kisah bahwasanya Abul Hasan Asy'ari keluar bukan seperti akidahnya pengikutnya kaum Asy'ariyah. Abul Hasan Asy'ari bukan seperti akidah pengikutnya kaum Asy'ariyah katanya. Mereka membuat bualan. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari itu dari Mu'tazilah, kemudian masuk satu akidah, kemudian yang ketiga masuk akidah seperti akidah mereka, hamba-hamba yang sering mengkafirkan orang lain. Cuman mulai dirusak. Ada sekelompok orang mengaku ahli sunnati wal jamaati, tapi mereka jauh dari manhaj ahli sunnati wal jamaati. Hari ini di masjid-masjid ada, di radio-radio ada, ngaku ahli sunnati wal jamaati, akan tapi benci dengan ulama-ulama kaum Asy'ariyah. Padahal mereka hidup di akhir zaman. Mulai bergolak di abad ke-7 sampai hari ini muncul pemahaman-pemahaman mereka mengaku ahli sunnati wal jamaati. Anehnya setelah itu mengeluarkan kaum Asy'ariyah bukan ahli sunnati wal jamaati. Berdasarkan hasil yang kita simak dari video tadi, di mana antara pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang diwakili oleh Asy'ariyah itu berbeda pendapat dengan kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dari Salafi Wahabi. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah meyakini Imam Asy'ari hanya 2 kali saja, atau 2 kali saja di mana Mu'tazilah ketika Nabi Muhammad pada fase Mu'tazilah, lalu pada fase kedua ketika dia mengikuti Ahlussunnah yang mengatasnamakan dirinya sebagai Asy'ariyah. Sedangkan di kalangan Salafi Wahabi menolak konsep itu dengan mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu sampai 3 kali period, yaitu yang pertama kepada Mu'tazilah, Kullabiyah yang setelah itu mengatasnamakan nama dirinya Asy'ariyah, lalu Imam Asy'ari mengikuti kalangan kaum Salafus Saleh atau Salafi. Sekarang kita melihat dalam pandangan kalangan Salafi dalam buku Akidah Salaf versus Ilmu Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, halaman yang ke-51, dikatakan bahwa ilmu kalam itu memiliki pengaruh bagi filsafat dan para filosof, sebab ilmu kalam merupakan perangkat yang mereka terima dan yakini. Syekh Abdul
Aziz Marzuq At-Tarifi dari buku yang sama juga, dari halaman yang sama, meyakini bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memang mungkin terpengaruh pemikiran ilmu kalam, tetapi pada fase periode kedua. Lalu pada fase periode ketiga, dia mengakui bahwa setelah dia keluar dari kalangan Mu'tazilah, dia berusaha membangun sebuah paham tengah antara paham Mu'tazilah dan paham generasi salaf. Jadi pada waktu itu Imam Asy'ari memang menggunakan pemahaman ilmu kalam yang terpengaruh dari kalangan filosof, tetapi itu pada fase periode kedua. Walaupun begitu, Syekh Abdul Aziz Tarifi mengatakan ilmu kalam itu ajaran filosof yang diadopsi oleh kalangan Asy'ariyah. Beliau mengakui bahwa Imam Asy'ari pada masa periode kedua yang mengikuti Ibnu Qulab dan mensandarkan akidahnya dengan akidah Asy'ariyah, dia mengakui bahwa ilmu kalam yang dipakai Imam Asy'ari itu berdampak yang sangat positif ketika menghadapi kalangan Mu'tazilah. Jadi ada pengakuan baik pemikiran ilmu kalam pada periode kedua Imam Asy'ari di kalangan mata Salafi Wahabi ini. Kawan-kawan bisa jeda video ini dan melihat berdasarkan slide yang saya tunjukkan dari video ini. Jadi, apakah akidah yang diyakini Salafi Wahabi jika mereka menolak ilmu kalam walaupun meyakini Al-Quran tidak tercipta? Ini dapat kita lihat dalam pencantuman riwayat dari Sahihul An-Nazir, pemikiran kalam teologi Islam halaman 289. Mari kita baca di sini. Tauhid merupakan tema pokok dalam doktrin Wahabi. Dia berpendapat keesaan Allah Subhanahu wa taala ditentukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, tauhid al-rububiyah, penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tindakannya sebagai Tuhan sendiri adalah pencipta, penyedia, dan penentu alam semesta. Yang kedua, tauhid al-asma wa sifat, keesaan nama dan sifatnya yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kepunyaannya lah semesta yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah bumi, di bawah tanah maksudnya, dalam Quran surah Taha ayat yang ke-6. Dan aspek ketiga itu tauhid al-ilahiyah, menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Penegasan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, berarti bahwa semua bentuk ibadah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW tidak untuk disembah, tetapi sebagai nabi dia seharusnya dipilih dan diikuti. Jadi, dapat kita rangkum di sini. Salafi Wahabi meyakini trilogi tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asmal wa sifat. Doktrin ketiga yang membahas Al-Quran tidak tercipta, yaitu pada tauhid asmal wa sifat. Jadi Salafi Wahabi tidak pernah menerima konsep ilmu kalam, karena yang seperti kita baca tadi, mereka mengakui bahwa ilmu kalam itu adalah ajaran yang tidak sunnah, baik itu Al-Quran dan juga menurut riwayat hadis. Dan menurut mereka, konsep ilmu kalam itu adalah pemikiran filosof yang dulunya dipakai oleh Imam Asy'ari, tetapi ketika Imam Asy'ari masuk ke periode ketiga, pengikut Ahmad bin Hambal di kalangan salafus solih, makanya Imam Asy'ari tidak lagi mengenal ilmu kalam, tetapi mengenal konsep hal ini dalam pemikiran mereka berdasarkan rumusan Ibnu Taimiyah. Walaupun lucunya Ibnu Taimiyah itu pada abad ke-7 Hijriah, jauh sebelum jauh dari jarak kehidupan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kita harus lihat juga bagaimana pandangan kaum Asy'ariyah. Trilogi tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah ini tidak dikenal zaman sahabat dan ulama terdahulu, kecuali baru dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ini seperti dikatakan oleh Ustadz Arai Hashim. Nanti kawan-kawan bisa cari Arai Hashim, konsep tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi konsep mengenai tentang trilogi tauhid yang diajarkan Salafi Wahabi itu di mata Asy'ariyah tidak sunnah, dan begitu juga dengan konsep Salafi Wahabi yang mengatakan ilmu kalam itu tidak sunnah. Lalu hal yang menarik lagi, tadi kan saya sudah katakan bahwa pemikiran Asy'ariyah tentang konsep ilmu kalam itu tidak sunnah. Menariknya, Profesor Dr. Ki Haji Sahihul An-Nazir mengakui di halaman 29, ilmu kalam belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad maupun juga pada zaman sahabat. Itu adalah suatu konsep teologi yang baru muncul sendirinya. Ya, ini sudah saya tunjukkan halamannya, silakan dibaca. Sebelumnya saya sudah juga mengutip pendapatnya Buya Yahya dari video tadi ya, bahwa dia sempat menyinggung orang yang mengaku pengikut Imam Asy'ari tapi menolak Asy'ariyah. Nah, di sini sempat menyinggung itu, yaitu kalangan Salafi Wahabi mengenai tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Coba kita baca di sini. Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah pembagian yang tidak ada di dalam akidah Asy'ariyah.
Benar yang Anda katakan pembagian tauhid ini adalah akidahnya orang yang suka membidahkan orang lain dan telah terbukti secara ilmiah kebatilan cara pembagian tauhid menurut cara mereka ini ada maksud di dalam pembagian ini, khususnya di dalam masalah tauhid asma wa sifat, yaitu karena kelompok sesat ini ingin mengeluarkan paham Asy'ariyah dari kelompok kaum muslim yang benar, khususnya berkenan dengan ayat-ayat sifat atau ayat-ayat mutasyabihat, berkenan dengan masalah boleh tidaknya takwil. Jadi Buya Yahya sendiri mengakui bahwa kalangan Salafi Wahabi itu sesat. Sama seperti Salafi Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah itu sesat. Satunya mengkafirkan konsep trilogi tauhid, satunya lagi mensesatkan mereka yang mempercayai ilmu kalam. Sekalipun harus digarisbawahi, mereka ini meyakini konsep Al-Quran itu tidak tercipta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pentingnya umat Kristen memahami hal tersebut? Pertama, apologet Kristen jangan asal mendebat saudara muslim mengenai ilmu kalam, karena ada yang menolak ilmu kalam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Islam di sini rata-rata ahlul sunnah wal jamaah, tetapi belum di antara mereka ahlul sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Kecuali kalau mereka al-Asy'ariyah, Anda boleh mendebat mereka tentang ilmu kalam, tentang 20 sifat wajib. Ya. Di kalangan Salafi Wahabi mereka tidak mengenal konsep 20 sifat wajib, karena Allah tidak terbatas dengan 20 kata mereka. Dan itu pernah saya angkat sebelumnya di video saya. Dan juga di kalangan Salafi Wahabi tidak mengenal konsep ilmu kalam. Walaupun mereka percaya Al-Quran itu qadim, Allah memiliki sifat kalam, tetapi mereka tidak pernah mempercayai ilmu kalam. Begitu juga dengan Asy'ariyah. Mereka tidak mengenal konsep tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau trilogi tauhid untuk secara seringkasnya. Ya. Yang kedua, polemikus Muslim Indonesia suka mengadu domba antara Tritunggal dan Oneness. Ini yang harus kita simak ya. Di mana kedua paham dari antara Tritunggal dan Oneness meyakini Yesus adalah Allah, tetapi berbeda dalam segi akidahnya. Penjelasannya ya, di mana Oneness mengatakan Yesus adalah Bapa, sedangkan Tritunggal mengatakan Yesus bukan Allah Bapa. Dengan mempelajari perbedaan Islam Asy'ariyah dan Wahabi Salafi dapat menjadi perbandingan yang menarik untuk kekristenan dalam berapologetika. Yang ketiga, menurut kelompok Tritunggal, Oneness adalah ajaran yang tidak alkitabiah, dan Oneness menuduh dengan hal yang sama. Hal ini dipentaskan kembali terhadap pendebatan Asy'ariyah dan Salafi Wahabi. Itu seperti yang saya angkat tadi sebelumnya, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Tritunggal ini terpengaruh filsafat. Nah, itu sebenarnya sama seperti tuduhan Salafi Wahabi mengatakan Asy'ariyah itu terpengaruh dari filsafat. Jadi, ini bisa kita gunakan sebagai counter attack ketika berdialog atau berdebat dengan mereka. Dan yang terakhir, hal ini menarik karena apa? Menarik disimaknya itu reformasi Martin Luther dan Calvin. Ketika mereka mengibarkan perpisahan dengan gereja, mereka tidak pernah menolak Tritunggal dan setia pada konsili ekumenis. Tetapi generasi setelah aliran Lutheran di mana ada Oneness Pentakostal baru melahirkan kembali ajaran Sabelian yang mengatakan Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Roh Kudus. Berbeda dengan Wahabi. Wahabi yang memunculkan teori pengganti ilmu kalam dan mereka menolak konsep ilmu kalam. Mereka menolak konsep-konsep yang dikatakan tidak sunnah, baik itu Al-Quran dan juga hadis. Ya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa Anda cermati secara perlahan. Jika Anda masih belum pahami, silakan putar dari awal. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.